Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya enggak. Nah teman-teman, dimanapun berada seluruh Nusantara di luar negara sana, sehat-sehat dah, baik-baik semuanya dah keadaannya ya enggak, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi, kita belajar bareng lagi, kita coba berbagi lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ada yang tanya sama kita, bukan kenapa akar dominan mesti dipotong, gitu katanya ya kan. Nah, sekarang begini dulu, apa namanya tuh, kenapa di bonsai itu ada akar yang dominan? Nah, pertanyaannya, dominan itu dominan bagaimana gitu kan. Nah, kenapa harus ada yang dominan? Atau begini, bagaimana ya muter-muternya ya kita apa namanya mengurainya tuh gimana ya? Oke, gini aja dah. Nah, rata-rata pohon yang kita bonsai itu jenis pohon dikotil teman-teman. Nah, itu udah kita korek-korek tuh di gogleng gitu kan. Nah, dia jenis pohon dikotil atau pohon yang mengandung kambium, baik itu kambium luar atau kambium dalam, bukan baduy doang tuh yang ada luar dalam, ya kan. Nah, pohon juga begitu, kambium luar ame kambium dalam tuh gitu. Rata-rata pohon yang berkambium itu dia dikotil begitu teman-teman, alias pohon yang berakar tunggang. Nah itu dia tuh. Nah rupanya ada pohon yang lain yang yang kagak berakar tunggang teman-teman, yaitu berakar serabut. Nah kayak pohon kelapa atau pohon-pohon yang lain yang akarnya berambut serabut begitu dah. Nah makanya di akar dikotil, di pohon dikotil yang berakar tunggang itu ada istilah dominan. Kenapa bisa begitu? Karena begini teman-teman, nih ya, nih ini akar nih, ini aja nih kita potong, mau kita potong nih. Nah, ini akar, dia keluar nonton das lonong gitu kan. Nah, terus yang ngurek ke dalam gitu kan. Nah, di akar di pohon dikotil, akarnya itu cara kerjanya gini, dia ngurek ke dalam itu cari jalan teman-teman, ujungnya tuh cari jalan, ujung akar dia nih cari jalan. Kalau udah ke dalam, kalau udah sekiranya di dalam tanah ada unsur-unsur haranya, dia ngeluarin akar rambutnya gitu buat ngisep yang namanya nutrisi, terus dioper ngatas, diolah di daun dengan bantuan matahari bikin makanan tuh begitu. Itu disebut akar akar tunggang karena ujung tombaknya satu begitu. Nah itu juga yang ngebikin kenapa dia jadi dominan daripada apa ukuran-ukuran yang lain. Nah gitu tuh. Arti dominan di situ bukan aja dominan ukurannya yang gede, tetapi memang dia mendominasi dalam rangka mencari nutrisi. Itu dia teman-teman, beda sama yang berakar serabut. Kalau yang pohon akarnya serabut, itu masing-masing akar dia merupakan ujung tombak penghisap atau pencari pengirim nutrisi ngatas. Tuh, makanya kagak ada istilah dominan, kagak ada istilah dominasi akar di pohon monokotil atau pohon yang berakar serabut begitu teman-teman. Lah terus ngapa yang dominan mesti dipotong? Permasalahannya kalau kita bikin bonsai, kita kan pengennya akar kita kan seimbang gedenya, ukurannya gitu kan. Kecil ya sama, gede ya sama, kan begitu. Ya kan? Sementara yang kita bonsai ini pohon yang berakar tunggang tuh begitu. Lumrah kalau dia ada mendominasi salah satu akarnya atau dua atau tiga. Nah, makanya dipotong supaya yang lain juga bisa gede, bisa nyamain. Tuh gitu, makanya yang ini kita potong jebret, yang lain biar gede, yang lain biar nyamain. Kalau ukurannya udah sama, yang lain kita potongin juga kan begitu. Nah, gedenya segede apa? Gedenya adalah segede keinginan kita dong gitu kan. Nah yang ini nih, ini udah kita potong, kita lukain sih, kagak kita potong gitu kan. Karena apa? Karena target pembesaran batangnya ini udah ukurannya gitu. Ah batangnya sebesar gini, kira-kira akarnya segede apa ya, begitu teman-teman. Kalau akar dominannya udah mencapai ukuran yang ideal dengan batangnya, ya kita potong atau minimal kita putusin kayak gini nih. Cara kayak gini ini udah cukup untuk menghentikan dominasi akar teman-teman, ya kan. Ini kalau kita ragu, kalau kita nggak ragu sih kita potong aja ya.
kita ragu tuh gimana? Kalau kita ragu umpamanya kita masih butuh dia, umpamanya nih, untuk mengoptimalkan nutrisi. Tapi ukuran dia kok udah gede, makanya kita sobek, kita apa sih, kita compengin aja gitu gini nih. Nah gitu, nanti kalau dia udah keluar akar baru kita potong semuanya tuh begitu. Di samping itu juga kadang kita masih ragu, jangan-jangan kalau kita potong membusuk mati pamannya gitu ya kan. Kalau begini kan masih ada aliran nutrisi nih, jadi kambium dia ini masih bakalan cepat keluarnya, kemudian bisa ngeluarin tunas buat anak akar. Nah kurang lebih kayak gitu tuh teman-teman ya. Nah minimal kayak gitu, dah minimal kita tahu apa namanya, hal-hal yang kita kerjain, hal-hal yang kita ambil keputusan. Nah kalau kita tahu dasar-dasarnya, kita tahu semuanya, enak, kita ngerti kan semua. Nah minimal itu soal akar ya teman-teman. Jadi kenapa akar dominan harus diputus? Nah itu kayak tadi dah, jadi prosesnya dari nolnya kayak apa, terus akar tunggang itu apa, akar serabut juga apa. Makanya teman-teman yang ngebonsai kelapa itu kan jarang ya ngurusin akar tuh, jarang gitu, ngurusin program akar supaya sembilan itu kan jarang, bahkan boleh kita bilang sama sekali enggak gitu kan. Yang mereka urusin itu kan yang lainnya gitu, seperti tapis-tapisnya gitu, kemudian pengecilan daunnya itu gitu. Beda sama kita yang ngurusin bonsai dari pohon berkambium, pohon dikotil, pohon yang berakar tunggang. Nah itu dia tuh teman-teman ya. Udah dah gitu doang tah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham nih sama obrolan kita yang agak ribet begini nih, ya kan. Nah sekali lagi buat teman-teman yang selalu hadir buat ngedukung kita ini, dah terima kasih banyak. Kita jalan pelan-pelan, kita terus berkreasi pelan-pelan. Nah kita nanti bareng maju sukses bareng-bareng kan, enak kan begitu ya. Oke dah. Buat teman-teman yang baru nemuin channel kita, tetap kita minta dukungan, like, subscribe, tinggalin komen biar kita bisa kunjung balik, itu doang. Oke. Nah sekali lagi bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.